Kalau kamu adalah seorang manajer atau supervisor atau atasan gitu ya, kamu menerima training, lalu harus melihat dengan helikopter view. Nah, untuk mengendalikan emosi gitu ya, di stoik juga kadang kita harus melihatnya dengan helikopter view. Hai semuanya, saya Herlambang. Selamat datang di podcast Bahagia ala Stoik. Di sini saya akan mengajarkan kamu untuk selalu bahagia dalam hidup, tentunya dengan cara-cara stoik. Prinsip hidup yang diajarkan oleh para filsuf seperti Seneca, Epictetus, Zeno, dan tentunya Marcus Aurelius 2000 tahun lalu yang masih sangat relate dan bisa diterapkan di zaman sekarang. Agar tidak ketinggalan setiap episodenya, jangan lupa follow channel ini dan nyalakan loncengnya. Selamat mendengarkan. Di episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu dan mengobrol dengan kamu tentang helicopter view gitu ya. Di dalam bukunya Henry Manampiring, Filosofi Teras gitu ya. Saya masih ingat ketika kita sedang merasa marah, merasa sedih, pokoknya merasakan emosi negatif gitu ya. Kita itu harus melihat atau menarik penglihatan kita ke atas gitu, ke langit, bayangkan gitu kayak Google Map gitu ya. Kita ngelihat dari langit gitu, dari atas pesawat, bayangkan gitu ya. Lalu lihat ke bawah, lihat betapa indahnya keteraturan dunia ini. Lihat mobil-mobil berjalan dengan beriringan, manusia berjalan dari satu titik ke titik lainnya. Lalu ada awan, ada burung, ada pohon-pohon bergoyang, angin gitu. Bayangkan bahwa dunia ini adalah dunia yang indah dengan keteraturannya gitu ya. Kenapa kita itu harus merasa sedih gitu ya? Kenapa saya harus merasa emosi dengan yang dulu itu saya pikir bahwa saya itu hidup di dalam ketidakadilan gitu. Kenapa Tuhan memberi hidup saya ini hidup yang seperti sekarang gitu ya. Terkadang ketika saya merasakan kesedihan, saya selalu melakukan helicopter view ini gitu ya. Ngelihat dunia ini sangat tenang di atas itu ya, di atas itu sangat tenang, sangat teratur gitu ya, dan kita bisa melihat dari atas bahwa yang sedih itu bukan cuma kita, yang marah itu bukan cuma kita, yang kecewa itu bukan cuma kita, tetapi masih banyak orang gitu ya. Yang membedakan adalah bagaimana cara kita melihat dunia ini gitu ya, melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita gitu ya. Ini masih nyambung kepada episode yang sebelumnya itu tentang Tuhan gitu ya, bahwa ya kita sepakat ya, kita sebut dengan Tuhan gitu, karena sesuatu yang lebih besar itu ya bahasa Indonesianya ya Tuhan aja gitu ya. Apapun yang kamu percayai, kita sepakat kita panggil Tuhan gitu ya. Dan live according with nature itu kan, nature itu Tuhan yang atur gitu ya, Tuhan yang atur gitu. Maka dulu saya pernah merasakan bahwa saya sudah memberi servis kepada tamu itu dengan baik, tetapi kok tamu itu ngasih tips saya jelek gitu ya. Lalu kan kita itu harus berusaha mengontrol emosi kita dan mengingatkan diri kita bahwa ada hal yang berada di luar kendali dan tamu itu berada di luar kendali. Maka gimana caranya saya emosi tidak marah kepada tamu itu, ataupun tidak berprasangka buruk ketika saya mulai menyapa tamu itu gitu ya, untuk melayaninya.
Gimana caranya? Ya itu tadi helikopter view gitu ya. Saya bayangkan ketika ada orang yang tidak memberi tips kepada saya gitu, saya bayangkan bahwa oh ternyata saya bayangkan orang itu setiap hari bekerja keras untuk keluarganya, berusaha untuk menabung. Ketika orang itu ingin makan yang dia inginkan, dia mempunyai uang secukupnya, lalu dia datang ke restoran, dilayani oleh saya, lalu dia bisa membeli makanan dengan uang secukupnya yang dia miliki. Karena uang dia pas-pasan, maka dia tidak bisa memberikan tip kepada saya, gitu ya. Kalau kita lihat dari helikopter view, pas saya selalu membayangkan gitu ya. Oh mungkin dia nggak punya uang untuk memberikan tip kepada saya, maka saya menerima karena ya itu adalah sudah keteraturan. Manusia itu menginginkan sesuatu atau experience gitu ya. Semua orang itu ingin bahagia gitu. Mungkin bahagianya dia itu dengan menyisihkan uang yang harusnya diberikan ke keluarga dia gitu ya. Dia nabung sedikit demi sedikit karena pengen makanan gitu ya di restoran saya tempat saya kerja gitu. Untuk makan gitu ya. Gimana itu nggak indah coba? Itu tuh sangat indah. Sangat indah sekali membayangkan orang coba nabung sedikit demi sedikit pengen makan. Karena pengen makan itu dia nggak, uangnya pas-pasan, dia nggak ngasih tip kepada saya. Nah itu alasan saya untuk mengendalikan emosi saya gitu, mengendalikan rasa kecewa, rasa sedih, rasa marah ketika saya tidak diberi uang oleh tamu yang tadi itu gitu. Jadi artian apa? Artian kamu pun ketika kamu memiliki emosi negatif yang berlebih, kamu tidak boleh menahannya, tapi kamu kendalikan dengan alasan-alasan yang baik, yang indah, yang memang bayangkan bahwa dunia ini teratur. Kamu tutup mata kamu pelan-pelan gitu ya. Lalu tarik penglihatan kamu ke atas kayak Google Map gitu atau kayak naik pesawat gitu. Lihat ke bawah dengan indah, dengan teratur, mobil-mobil, pohon-pohon, burung-burung, manusia berjalan gitu. Indah. Indah. Jadi saya merasa bahwa stoikisme ini sangat berfungsi gitu ya. Trik-triknya, cara-cara untuk menghilangkan emosi kita, cara-cara untuk menghargai takdir, mencintai takdir, menghargai manusia gitu. Dengan alasan-alasan yang harus kita ciptakan. Dan sampai sekarang ketika saya masih kerja di restoran, sampai sekarang ketika tamu itu tidak memberi tip, ya ketika saya merasa emosi atau merasa ini, ya saya melakukan itu lagi dan lagi setiap saat gitu ya. Setiap saat. Ketika orang lain marah, kita bayangkan dia punya masalah di rumah dengan keluarganya. Ketika dia punya emosi yang gak stabil, kita merasa kasihan. Kita merasa cinta. Gitu ya. Kita merasa cinta kepada manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang menciptakan kita juga gitu. Jangan kesal, jangan marah, jangan sedih dengan apa yang kamu alami saat ini. Coba lihat ke atas atau tarik penglihatanmu ke atas seperti naik pesawat gitu ya. Pejamkan matamu gitu, bahwa bersyukur bahwa kamu bisa diberikan penglihatan yang indah dari atas, keteraturan yang sangat indah. Yang sangat teratur, yang sangat damai, yang sangat indah ya, cuman indah yang bisa saya jelaskan gitu. Karena memang indah, karena keteraturan ini indah. Gitu ya. Keteraturan yang sangat indah. Helikopter view ketika kamu merasakan kesedihan yang berlebih. Apalagi emosi negatif yang berlebih gitu ya. Lakukan ini pelan-pelan dan
eee, jangan terburu-buru 1 kali sehari di pagi hari pada saat kamu menulis jurnal gitu. Lalu kamu bisa mulai setiap saat, setiap kejadian itu kamu bisa melakukannya, bisa merefleksikannya bahwa dunia ini indah dengan segala keteraturannya, gitu ya. Terima kasih telah mendengarkan episode ini. Sampai jumpa di episode minggu depan.